Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Ya, tepat pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari adik-adik yang ada, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Ya, pembacaan Alkitab kita saat pagi hari ini Yohanes 3 ayat 13. Yuk, disiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Sudah siap? Sudah, yuk kita hitungan ketiga. 1, baca bareng-bareng ya. 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, kita melihat bahwa ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Ya, segala perkataan Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, siapa itu Nikodemus? Kalau ada yang melihat dalam ayat 1 sampai ayat 2, ternyata Nikodemus itu ialah seorang Farisi, ya, pemimpin agama Yahudi. Dan dia juga percaya loh bahwa Yesus itu diutus Allah, tetapi bukan sebagai Tuhan. Tetapi Nikodemus percaya Yesus itu adalah guru agama besar, ya. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan saat pagi hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, ya, bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Anak Manusia yang diutus Allah turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Ayo, siapa yang hafal? Yuk, kita buka yuk Yohanes 3 ayat 16, ya. Baca bareng-bareng ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi kita percaya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Puji Tuhan, ya. Dia yang turun dari surga, Dia menyelamatkan umat manusia. Itulah tujuannya, tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Puji Tuhan. Kita percaya ketika Dia datang ke dunia ini, Dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kalau kembali dalam Yohanes 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Dia juga akan naik ke surga. Puji Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah berfirman, kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, maka firman-Nya, maka janjinya ialah ya dan amin. Tuhan Yesus akan menggenapi apa yang difirmankan. Tuhan Yesus akan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Nah, adik-adik, kita tahu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, selama 3 hari 3 malam Dia dikubur. Maka setelah 3 hari 3 malam Dia bangkit. Dan pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, kita percaya Dia naik ke surga. Jadi Dia menggenapi janjinya, Dia menggenapi firman-Nya.
Kita bersyukur kepada Tuhan adik-adik, kita punya Tuhan yang hidup. Tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, dia juga berjanji dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia berjanji ketika dia naik ke surga, janjinya dia akan menyediakan tempat bagi kita semua. Dan dia juga berjanji ketika dia nanti datang kembali, dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaannya, masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Maukah adik-adik masuk ke dalam kerajaan surga? Mau nggak? Pasti mau ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga? Yuk, ayat terakhir, Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Baca bareng-bareng ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa bagi setiap anak-anaknya apa sih? Kehendak Bapa bagi setiap anak-anaknya ialah kita harus melakukan firman Tuhan ya. Kita harus dekat kepada Tuhan, kita harus berdoa ya. Adik-adik suka berdoa? Puji Tuhan. Adik-adik suka baca firman? Puji Tuhan. Tetapi jangan baca saja, tetapi adik-adik harus melakukan firman Tuhan ya. Adik-adik melakukan firman Tuhan, adik-adik pasti menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik pasti menyenangkan hati Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan dosa ya. Siapa yang melakukan firman Tuhan, siapa yang dekat kepada Tuhan, suka berdoa, pasti masuk surga. Puji Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami lewat kematian-Mu di kayu salib. Tetapi 3 hari sesudah Engkau dikuburkan, Engkau bangkit dan sekarang Engkau berada di surga, menyediakan tempat bagi kami yang percaya, yang taat kepadamu. Tuhan, kami rindu ketika Engkau datang kembali ke dunia ini, Engkau membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk dekat kepadamu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami rindu ya Tuhan, suatu saat nanti kami mau masuk ke dalam kerajaan-Mu, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang diberkati. Kami percaya
dari awal hingga akhir ibadah ini. Penyertaan-Mu ada bagi kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini adalah ibadah yang diberkati. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.